Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Lakan Literasi Digital. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri Silahkan dengan nomor NIM belakang 089. Saya Dana Mukti dengan NIM belakang 094. Saya Gen Surya Sepa Dermawan dengan NIM belakang 105. Yang akan menjelaskan tentang termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang contohnya yaitu penggunaan setrika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memanfaatkan energi listrik untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya saat menyetrika pakaian. Namun, pernahkah kalian berpikir bagaimana energi listrik itu bisa mengubah menjadi energi panas hingga mampu melicinkan kain? Nah, melalui video ini kita akan membahas penerapan konsep termodinamika, yaitu bagaimana energi listrik diubah menjadi energi panas pada proses kerja setrika, lengkap dengan penjelasan ilmiah dan contoh perhitungannya. Seperti yang kita ketahui, pada proses setrika kita memerlukan sumber energi, di mana untuk setrika kita menggunakan sumber energi utama yaitu listrik, di mana arus listrik mengalir melalui elemen pemanas atau heater yang terbuat dari logam pemanas yang biasanya terbuat dari bahan nikelin. Energi listrik yang mengalir menimbulkan hambatan listrik, menghasilkan panas melalui efek Joule, yang dimana efek Joule adalah peristiwa timbulnya panas pada penghantar listrik ketika arus listrik mengalir melaluinya. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mengetahui nilai energi Joule yang kita gunakan ketika kita melakukan setrika? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana nilai Joule dalam proses setrika, di mana untuk mencari nilai Joule, kita bisa menggunakan rumus yang terlihat pada layar, yaitu Q sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, di mana Q sendiri adalah sebagai simbol energi panas atau Joule, kemudian I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, kemudian R hambatan elemen pemanas dengan satuan ohm, dan T untuk waktu dengan satuan sekon. Oke, sekarang kita lanjut untuk contoh perhitungan energi yang kita gunakan ketika kita melakukan proses setrika, di mana kita juga bisa menggunakan rumus energi sama dengan P dikali T, di mana P adalah daya dan T adalah waktu. Apabila kita menggunakan setrika dengan daya 350 watt dan kita gunakan 10 menit, di mana 10 menit adalah 600 detik, maka kita tinggal menghitung dengan cara yaitu daya dikali dengan waktu penggunaan, yaitu 350 watt dikali dengan 600 detik, sehingga nilai Joule yang digunakan adalah sebesar 210.000 Joule. Sekian penjelasan rumus dari saya, terima kasih. Setelah menyimak pembahasan rumus yang telah diberikan, kita jadi memahami bagaimana nilai Joule dapat diperoleh dalam proses setrika. Kemudian bagaimana perpindahan panas yang terjadi pada proses setrika. Perpindahan panas yang terjadi adalah panas dari elemen nikelin pada setrika ditransfer ke plat logam setrika melalui proses konduksi. Plat logam kemudian menghantarkan panas ke permukaan kain atau pakaian yang saat itu kita setrika. Oke, baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang konsep termodinamika yang terlibat. Yang pertama ada hukum 1 termodinamika, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berupa bentuk seperti listrik ke panas. Terus untuk hukum yang kedua, termodinamika, panas perpindahan dari benda bersuhu tinggi, yaitu pelak setrika, ke benda bersuhu rendah, yang dimana kain. Nanti bisa ditampilkan diagram aliran energi. Oke, dan selanjutnya yaitu komponen penting dalam setrika. Yang pertama, elemen pemanas, heater coil. 4 utama terjadinya perubahan energi, dan selanjutnya ada termostat, yang dimana untuk mengatur suhu setrika agar tidak terlalu panas. Dan untuk yang terakhir, pelat logam, sama dengan antar panas ke kain. Selanjutnya yaitu aplikasi. Setrika merupakan penerapan konsep nyata, konservasi energi listrik menjadi energi panas, atau yang sering kita sebut efek Joule.
Pemahaman termodinamika membantu kita merancang alat listrik yang efisien dan aman. Hubungkan dengan alat lain yang bekerja dengan prinsip sama seperti kompor listrik, pemanas air, solder, dan lain sebagainya. Nah, setelah menyimak penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya tadi tentang energi listrik, energi panas, proses konduksi, dan pemanfaatan listrik sebagai energi panas. Dengan memahami termodinamika, kita bisa lebih bijak menggunakan energi listrik sehari-hari. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.